الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk terus-menerus mempelajari agamanya yang merupakan kebutuhan seorang hamba di kehidupan dunia ini, yaitu mempelajari agama yang mulia ini, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, agama yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi hendaklah kita selalu bersyukur atas nikmat ini. Itu nikmat terus-menerus di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Mempelajari agama itu hukumnya sebagaimana diketahui, ada yang hukumnya wajib dan ada yang mustahab, dianjurkan, dan ada yang dibolehkan sesuai dengan objek pembahasan yang dibahas. Ini bertingkat-tingkat. Yang mempelajari ilmu agama itu tidak semuanya wajib dipelajari, tapi sesuai dengan objek pembahasannya. Ada yang wajib bagi kita muslim dan muslimah tanpa terkecuali, ada yang hanya dianjurkan, yang intinya ketika sesuatu itu hukumnya wajib kita amalkan dan wajib kita yakini, maka wajib mempelajarinya. Jadi kapan sesuatu itu wajib kita yakini, wajib kita amalkan, maka apa? Wajib mempelajarinya. Dan kapan sesuatu itu tidak sampai wajib meyakininya atau mengamalkannya, maka apa? Mempelajarinya pun tidak wajib. Oleh karena itu, belajar tentang salat 5 waktu dan yang berkaitan dengannya itu hukumnya wajib. Adapun belajar tentang salat sunnah itu hukumnya tidak wajib, karena kita tidak wajib mengamalkan. Jadi apa? Kewajiban belajar ilmu agama itu sesuai apa? Objek pembahasannya. Kapan dia wajib kita amalkan, maka wajib kita pelajari. Dan perkara yang paling wajib atas setiap muslim dan muslimah
perkara yang paling wajib dari perkara-perkara yang wajib, yaitu masalah tauhid. Masalah tauhid. Masalah tauhid itu adalah perkara yang sangat wajib untuk kita amalkan, sehingga mempelajarinya adalah perkara yang wajib. Begitu juga lawannya, kesyirikan, merupakan perkara yang sangat-sangat diharamkan, sehingga wajib kita mempelajarinya agar supaya kita tidak terjatuh kepadanya. Wajib kita mempelajari apa itu syirik, agar supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan perintah yang sangat wajib dan paling wajib, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Kita beribadah hanya kepadanya. Kita beribadah hanya kepada Allah, dan kita peruntukkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, dan kita jauhi segala bentuk kesyirikan. Segala bentuk kesyirikan. Maka mempelajarinya adalah perkara yang sangat penting, bukan perkara yang sepele. Yang pelajari masalah tauhid dan yang berkaitan dengannya itu adalah perkara yang apa? Yang sangat penting. Kita tahu apa itu syirik agar supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Itu perkara yang sangat penting, bukan perkara yang sepele. Karena kapan kita tidak paham masalah tauhid, masalah syirik, maka yang lainnya tidak ada apa-apanya. Salatnya tidak ada apa-apanya. Puasanya tidak ada apa-apanya. Ibadah-ibadah lainnya yang banyak tidak ada apa-apanya. Karena syarat diterimanya suatu ibadah itu harus dilandasi dengan tauhid. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dia berikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, dan dia jauhi yang namanya kesyirikan. Kapan ada kesyirikan, maka tidak diterima amalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga para rasul sebelum la in asyrakta, kalau sekiranya engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, maka pasti akan terhapus amalanmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ini ancaman bagi kita semua, bagi orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, namun mereka campur adukkan ibadah mereka dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting. Perkara yang penting, bukan perkara yang main-main. Maka mempelajarinya adalah perkara yang apa? Penting. Mempelajari akidah yang benar, akidah yang lurus, tauhid yang benar, tauhid yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Itu perkara yang sangat penting, ilmu yang sangat penting. Pondasinya ilmu agama seseorang. Pondasinya ilmu agama seseorang. Kapan dia tidak benar tauhidnya, tidak benar yang lainnya. Sekalipun dia tokoh masyarakat, sekalipun dia orang paling terhormat di dunia, ketika dia tidak memiliki tauhid yang benar, maka tidak bermanfaat kebaikan-kebaikannya, tidak bermanfaat amalan-amalan solehnya. Namun sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin justru mereka lalai dan jauh dari mempelajari ilmu agama, terutama masalah tauhid. Padahal itu pokok agamanya.
landasan agamanya. Kapan itu baik, yang lainnya ikut baik. Kapan itu rusak, yang lainnya ikut rusak. Yang lainnya ikut rusak. Namun perhatikan, lihat banyak dari kaum muslimin atau orang-orang yang bersandarkan diri, menyadarkan diri kepada Islam, mereka justru jauh dari tauhid yang benar. Atau bahkan kadang sebagian mereka malas mempelajarinya. Bahkan sebagian mereka yang alhamdulillah sudah diberikan hidayah untuk istilahnya ngaji, ikut kajian-kajian. Namun kalau pembahasan tauhid, pembahasan masalah akidah, mereka apa? Malas, jarang hadir. Tapi kalau pembahasan rumah tangga yang dibahas, baru rajin. Nah, pembahasan masalah yang lain-lain yang kaitannya dengan kehidupan dunia, itu baru mereka rame-rame. Namun ketika pembahasan masalah tauhid, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak dari mereka yang justru santai saja, tidak terlalu peduli. Ini menunjukkan kadar keislamannya masih kurang, masih lemah. Kalau orang dia belum semangat menghadiri kajian-kajian tauhid, itu kadar keislamannya masih kurang. Saksikan, kalau ada orang dia kurang semangat mempelajari ilmu tauhid, kajian-kajian yang membahas tentang tauhid, masih kurang semangat, maka keislamannya belum benar, belum bagus kadar keislamannya. Tapi kapan dia semangat? Kapan dia semangat mempelajari ilmu tauhid, hadir dan ingin memahaminya dengan benar, maka di sini itu tanda keislamannya adalah keislaman yang baik. Karena dia cinta terhadap ilmu tauhid. Karena itu pokok apa? Pokok agamanya. Kapan pokoknya tersebut rusak, yang lain ikut apa? Ikut rusak. Ikut rusak. Salatnya ikut rusak. Tidak bermanfaat. Orang yang dia salat sampai dia meninggal dunia dia salat, namun dia berbuat syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat salatnya, sekalipun dia salat sampai meninggal dunia. Jadi apa? Pondasi agama seorang seharusnya apa? Seorang dia kuatkan pondasinya dulu. Dia kuatkan pondasinya. Dia kuatkan pondasinya dalam beragama. Seorang kalau dia buat rumah, apa dulu yang dia bangun? Hah? Pondasinya, bukan langsung dinding atau langsung atap sana dibuat. Bukan. Pondasinya dulu. Dia kokohkan dulu pondasinya. Pondasinya dulu. Dan pondasi agama seseorang tauhidnya. Namun banyak kaum muslimin zaman sekarang, kalau pembahasan yang berkaitan dengan rumah tangga atau adab-adab yang baik, sudah mereka situ ramai. Tapi ketika masalah tauhid, lari, jarang. Sebagian mereka, kami sudah paham apa itu beribadah kepada Allah, tidak usah dibahas lagi. Dalam keadaan mereka tidak paham apa itu tauhid. Jadi apa? Kita katakan bahwasanya mempelajari tauhid itu tidak boleh terputus, harus bersambung. Karena itu membuat hati kita selalu hidup. Yang membuat hati kita selalu hidup itu ketika kita benar-benar memiliki tauhid yang benar. Kapan kurang, hati kita pun lemah dan bisa menjadi hati yang mati. Karena semakin kuat seseorang itu, dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat hatinya, semakin semangat dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pondasinya apa? Tauhid. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu pondasinya. Namun jika saja pondasinya ini sudah lemah, rapuh, maka bagaimana mungkin dia bisa membangun keislamannya dengan benar? Tidak bisa. Sebagian orang mereka hanya semangat saja,
ngajak orang agar supaya menjadi baik. Kita hormati orang, mari kita hormati, memberikan salam dan seterusnya, semua seperti itu saja. Tidak pernah ada namanya pengajaran tentang mentauhidkan Allah. Tidak pernah ada pengajaran bagaimana kita menjauhi kesyirikan. Padahal di tengah-tengah mereka orang-orang berbuat syirik. Orang-orang masih pergi ke dukun-dukun, masih buat sesajen-sesajen dan seterusnya. Ini tidak bermanfaat. Kita hanya ajak seorang muslim saudara kita untuk berbuat baik, namun yang seperti ini kita tidak perhatikan. Padahal pokoknya seperti itu. Pokoknya dulu. Agar supaya keislamannya menjadi bagus. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau berantas apa? Masalah kesyirikan. Yang beliau ajak untuk diikuti apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya umat ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah, apapun bentuknya, hanya diberikan kepada Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang berhak untuk disembah. Itu yang beliau dakwakan kepada umat. Itu yang beliau ajarkan kepada umat ini. Kemudian nanti sudah beberapa tahun beliau di Makkah, ketika itu baru beliau diperintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu. Baru ada namanya puasa. Sudah di Madinah baru ada puasa. Baru ada haji, baru ada yang lain-lain, zakat dan seterusnya. Karena apa? Beliau membangun pondasi agamanya dahulu. Karena ketika keimanan tersebut sudah kuat, maka syariat-syariat yang lain ketika kita tahu, kita apa? Bersegera untuk melakukannya. Karena hati kita sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan kita tahu suatu hukum, oh ternyata hukumnya ini tidak boleh, kita bersegera. Karena pondasi kita sudah kuat. Sudah kuat. Kapan kita tahu oh ini perintah, langsung kita bersegera melaksanakannya. Kenapa? Pondasi kita sudah kuat. Begitulah sifat para sahabat dahulu. Kenapa para sahabat dahulu mereka bersegera melakukan perintah, bersegera menjauhi larangan? Karena pondasinya sudah kuat. Perhatikan para sahabat ketika turun larangan diharamkannya, ketika turun hukum haram yaitu khamar, apa mereka lakukan? Tidak banyak tanya lagi, langsung dibuang, dicurah khamar-khamar tersebut di jalan-jalan kota Madinah. Langsung sami'na wa ata'na. Tidak mereka tanyakan lagi apa hukumnya. Nah, mereka tahu telah turun ayat yang melarang khamar, sudah langsung tinggalkan, langsung turun, langsung dicurahkan. Abu Talha ketika itu, Abu Talha salah seorang sahabat yang ketika itu sementara apa minum dengan beberapa sahabatnya. Ketika sampai kepadanya bahwasanya ayat telah turun ayat, maka langsung dia panggil Anas bin Malik, anak tirinya. Ya Anas, ambilkan semuanya ini, langsung curah ke jalan-jalan sana, langsung dicurah. Sementara dalam keadaan kita minum. Kenapa? Karena pondasinya sudah benar, tauhidnya sudah benar, hati mereka sudah terikat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati kita belum begitu terikat dengan benar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti ini yang membuat kita ketika kita tahu oh ini ada perintahnya, malas-malas. Kita tahu kita wajib melaksanakan salat, malas. Bahkan cari-cari alasan lagi, padahal dia tidak memiliki alasan. Cari-cari alasan. Kenapa? Karena keimanannya tidak benar, pondasinya tidak benar. Lihat ketika para sahabiat, para wanita, sahabat, ketika turun ayat tentang memakai hijab, mereka tidak pernah mengatakan hati saya belum saya hijabi, hati saya belum bagus. Nah pernah seperti itu. Ketika mereka tahu oh telah turun ayat hijab yang memerintahkan wajibnya wanita berhijab, langsung mereka yang tidak memiliki hijab langsung ambil gorden-gordennya. Gorden-gorden yang diambil langsung dibuat untuk menghijabi diri ketika mereka keluar rumah.
Kenapa? Karena keimanan mereka sudah benar, sudah kuat. Pondasinya sudah kuat. Ikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ikatan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah kuat. Jadi sudah pondasinya sudah bagus. Sehingga apa? Mereka ketika mendengar perintah sami'na wa ata'na. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu ketika mereka diajak mengikuti Allah dan Rasulnya, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu ucapan orang-orang yang beriman. Oh, ternyata Allah wajibkan demikian. Taat. Dia dengar, dia taat. Kalau kita di zaman sekarang tidak. Dia sudah tahu, bahkan dia sudah tahu wajib. Dia masih banyak alasan-alasan. Apalagi yang tidak tahu. Maka mempelajari tauhid itu perkara yang apa? Perkara yang sangat penting. Bukan perkara yang main-main. Perkara yang paling wajib di antara perkara-perkara yang wajib. Perkara yang paling wajib di antara perkara-perkara yang wajib. Oleh karena itu di dalam belajar ilmu agama, tidak boleh kita sepelekan dalam pelajari tauhid. Dan juga lawannya itu kesyirikan. Agar supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Harus tetap ada, tidak boleh kita tinggalkan. Sekalipun orang mencela, sekalipun orang mengadakan apa saja, mau demonstrasi terserah. Jangan takut. Mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah yang benar. Mengajarkan akidah yang benar. Nabi SAW dan para sahabatnya dimusuhi karena apa? Karena mengajarkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Dan memperingatkan dari kesyirikan. Sehingga mereka dimusuhi oleh keluarga mereka sendiri, kerabat mereka sendiri, suku mereka sendiri, kaum mereka sendiri, bahkan diusir. Karena apa? Karena tauhid, karena memberantas kesyirikan. Itu dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mempelajari ilmu tauhid itu perkara yang sangat penting. Ya, hendaklah kita bersemangat. Hendaklah kita bersemangat. Jangan kita malas-malasan. Jangan kita malas-malasan. Jangan kita malas-malasan. Dalam mempelajari ilmu agama, terutama dalam masalah tauhid, itu jangan kita malas-malasan. Jika saja perkara dunia, itu kita justru apa? Semangatnya berkali-kali lipat. Mengajar dunia, Masya Allah. Lihat diri kita ketika mencari dunia, begitu semangat, berkali-kali lipat dari semangat kita belajar. Kadang baru sebelum subuh kita sudah bangun. Untuk apa? Persiapan untuk mencari dunia, mengejar dunia. Padahal dunia tersebut tidak lari, di tempatnya saja. Dunia tersebut tidak lari, di tempatnya saja. Tapi apa? Kita sudah begitu mengejarnya, begitu bersemangat. Ini ilmu agama yang kaitannya kebaikan kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Kita tidak bisa bersemangat. Tidak bisa kita kuatkan semangat kita untuk belajar dengan benar. Padahal hanya duduk 1 jam, paling lama 2 jam. Mencari dunia berjam-jam, besok lagi, jam-jam lagi, sampai berbulan-bulan dan seterusnya. Untuk dunia. Untuk apa? Untuk dunia. Maka lihat diri kita. Lihat diri kita. Kadar kecintaan kita dalam mempelajari ilmu agama sudah sampai tingkat di mana? Apalagi kalau hanya dengar, oh cuma di ayat Al-Quran, itu baca hadis dan seterusnya, ngantuk. Apalagi kalau habis zuhur jam 2 ngantuk. Kalau sekarang mungkin sudah hilang ngantuknya. Tadi ngantuk-ngantuk. Padahal kalau cerita tadi tidak ngantuk. Bayangkan, kalau cerita dunia tidak ngantuk tadi.
Cerita dunia tadi jam 2 tadi tidak ngantuk. Semangat dengar. Semangat. Begitu coba perhatikan. Berarti ini agama yang disampaikan. Ngantuk. Tunduk-tunduk dikira paham, padahal ngantuk. Padahal apa? Ngantuk. Kalau tunduk-tunduk paham, bagus. Tunduk-tunduk ternyata dilihat matanya sudah tertutup. Ini syaitan datang mengganggu. Jangan mendengar. Tidur sedikit, 5 menit saja. Padahal yang 5 menit itu penting, dia tertinggal. Ya. Padahal 5 menit itu pas yang pentingnya dia tertutup mata. Pas dia buka sudah tertinggal dia. Pas dia pulang dia beritahu istrinya salah yang dia dengar. Bahaya. Syaitan datang apa? Syaitan tidak meninggalkan kita menjadi orang baik. Nah, jangan kira kita sudah menjadi orang yang baik dan berusaha menjadi baik. Itu syaitan akan meninggalkan kita. Justru dia akan semakin mengajar kita. Dia cari apa? Jalan untuk apa? Menyesatkan kita. Dia tidak ridha. Syaitan tidak ridha. Tidak ridha kita menjadi orang-orang yang berusaha menjadi orang yang baik. Dia berusaha kejar. Kalau dia tidak bisa sesatkan langsung, dia cari jalan-jalan seperti itu. Yang tadi, dia cari jalan-jalan. Ngantuk-ngantuk. Jadi kalau sudah ngantuk-ngantuk, itu pertama baru ngantuk-ngantuk. Pekan depan, dia sudah datang terlambat. Sudah mau jam 2, dia baru datang. Padahal biasanya baru setengah 2 kita sudah mulai. Bayangkan, dahulu 1 bulan yang lalu setengah 2 kita sudah mulai. Sekarang sudah jam 2 lewat sedikit tadi. Gara-gara saya lihat masih banyak yang terlambat. Kenapa? Syaitan sudah mulai. Tunggu sedikit, ustadznya agak lambat mungkin, masih makan atau masih apalah. Syaitan datang mengganggu. Padahal apa? Seharusnya setengah 2 dia sudah mulai kumpul di sini. Supaya pas tepat jam 2 langsung mulai. Palingan dia katakan, oh di sana palingan baru 2 orang yang datang. Sebentar, sedikit lagi, tinggal 5 menit, sedikit lagi, 2 menit lagi. Padahal dia tidak tahu perjalanan ke sini berapa, 10 menit dari sana ke sini. Jadi habis di jalan. Jadi syaitan datang apa? Mengganggu yang seperti ini. Jadi hati-hati. Jangan kira syaitan itu hanya langsung menyesatkan kita langsung kepada perkara yang diharamkan. Enggak. Ketika dia tidak bisa langsung membuat kita terjatuh kepada perkara yang diharamkan, dia masuk ke perkara yang seperti ini dulu. Perkara yang seperti ini dulu. Pelan-pelan. Sampai 2 pekan depan sudah 2:30 baru datang. 1 bulan ke depan sudah tidak hadir lagi. Kenapa? Lagi sibuk. Kalau ditanya, kenapa kemarin tidak hadir? Lagi sibuk Ustaz. Sibuk apa? Ada sibuk pokoknya. Sibuk. Ada sibuk. Pokoknya ada sibuk saja. Syaitan demikian. Jadi hati-hati kalau kita sudah ditimpa penyakit seperti ini. Artinya apa? Syaitan sudah mau masuk dan mengganggu agar supaya kita tidak mau belajar ilmu agama. Jadi hati-hati. Kadang biasanya orang dia baru 1-2 kali hadir sini. Syaitan datang, tidak mau kita mendapatkan hidayah. Dia kasih perasaan untuk tidak suka mendengar. Jangan dengar, dia itu begini, dia itu suka membidah-bidahkan, dia suka ini begini. Padahal belum apa? Belum didengar apa yang disampaikan. Baru mulai hadir. Begini. Sudah dikatakan hawas, hati-hati, itu dia suka membidah-bidahkan. Dia suka begini-begini, suka bilang orang begini dan seterusnya. Padahal kalau dia dengar baik-baik, dia bersabar, dia akan apa? Mulai, oh ternyata begini. Oh ternyata Masya Allah. Paham. Pemahaman yang bagus. Jadi hati-hati syaitan. Datang dari segala arah. Dia cari apa? Perkara-perkara yang kadang kita anggap sepele. Padahal justru itu menyesatkan kita. Justru itu apa? Menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang harus dia semangat agar supaya Allah membukakan apa? Pintu-pintu kebaikan yang banyak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk mereka Pak, jalan-jalan kami yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan lainnya. Nah, jadi jangan apa? Seorang itu dia malas di dalam pintu kebaikan seperti ini. Dia harus semangat. Dia harus semangat agar supaya dia menjadi orang yang paham ilmu agama.
Seorang yang paham agama bukan berarti harus dia jadi ustaz. Nah, yang penting apa? Dia bisa mengamalkan agama ini dengan benar. Itu. Tujuan kita belajar untuk apa? Agar supaya kita bisa beramal, mengamalkan agama ini dengan benar. Jadi kita tidak dituntut untuk menjadi ustaz semua, menyampaikan seperti ini. Yang kita dituntut apa? Untuk belajar. Oh, ternyata agama kita mengajarkan seperti ini, saya amalkan. Oh, ternyata agama kita melarang seperti ini, saya tinggalkan. Oh, ternyata begini yang seperti ini disyariatkan. Ternyata agama kita mudah kalau kita ikuti petunjuknya. Tidak sesulit-sulit apa yang digambarkan orang-orang. Jadi enak kita paham ilmu agama. Namun ketika kita tidak paham, maka justru kita disibukkan dengan perkara-perkara yang apa? Yang jauh dari agama. Padahal ketika seorang dia berpegang teguh dengan agama, keislaman yang benar, apalagi ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Itu merupakan pokok kebahagiaannya. Pokok kebahagiaan ketika seorang dia paham ilmu agama. Yang penting landasannya benar. Landasannya benar itu Al-Quran dan Sunnah. Dia ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pasti dia akan meraih kebahagiaan. Dan kebahagiaan di sini apa? Bertingkat-tingkat sesuai kadar dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Semakin kuat seorang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, semakin apa? Tinggi tingkat kebahagiaan yang dia raih. Dan semakin rendah juga. Jadi kapan seorang itu dia semangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan berikan kebahagiaan di dalam hati. Jadi cara meraih kebahagiaan itu dengan cara belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Bukan dengan dunia. Bukan dengan dunia. Dunia itu tidak bisa memberikan kebahagiaan yang mutlak. Kebahagiaan sesaat. Sesaat bisa dihitung. Itu dunia. Kebahagiaan dunia itu hanya sesaat. Dan kita akan tinggalkan juga. Bahkan ketika di dunia saja, habis kita nikmati, kita cari lagi yang lain. Karena memang tidak membuat kita bahagia. Tidak pernah orang bahagia dengan dunia. Berbahagia dalam artian dia berbahagia setiap hari. Nah, perhatikan orang-orang mencari dunia. Sebagian orang dia katakan, insya Allah kalau Allah berikan saya rizki 1 miliar saja, dia bilang 1 miliar atau 2 miliar. Pokoknya tiap hari saya hanya dari rumah ke masjid terus, rumah masjid. Sebagian orang demikian ucapannya. Kalau tanah saya sudah dibeli LNG atau apa sana, 1 miliar harganya, sudah. Saya tiap hari punya rumah masjid saja. Ini bohong, dusta, tidak benar. Itu hanya ucapan saja. Kenapa? Tidak benar. Ini hanya ucapan yang keluar. Karena dunia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Lihat saja kenyataannya. Lihat saja kenyataan orang yang berucap demikian. Dia pasti mencari lagi yang lebih. Karena apa? Akan berkurang setiap hari. Aduh, sudah mulai kurang. Asik-asik dia belanja. Oh, tinggal berapa ini? Tinggal berapa persen ini? Dan seterusnya. Berkurang berapa persen ini? Dan seterusnya. Kalau saya tidak begini, saya tidak olah dan seterusnya, nanti habis dan anak cucu saya makan apa dan seterusnya. Banyak ucapannya muncul. Jadi ada orang berucap seperti ini, tidak benar. Ini ucapan godaan dari syaitan lewat dunia. Karena dunia itu kapan kita diberikan, kita mau lagi terus dan seterusnya. Tidak pernah puas kita dengan dunia. Oleh karena itu kapan ada orang puas dengan dunia? Tidak pernah ada orang puas dengan dunia. Tidak pernah ada orang puas dengan dunia, kecuali orang yang benar-benar keimanannya. Orang-orang benar keimanannya. Kapan dia diberikan dunia? Itu karena dunia itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Maksudnya memberikan pengaruh untuk dirinya. Dia tahu itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia belanjakan begitu saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu kalau dia tergantung dengan dunia akan membuat dirinya berbahaya. Membahayakan dirinya. Jadi ketika kita tergantung dengan dunia,
Itu dunia, menipu. Kebahagiaannya apa? Menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan yang menipu. Hanya kita lihat saja. Hanya pas kita lihat. Dia berangan-angan, saya punya mobil ini, Masya Allah. Pas sudah ada, dia ingin lagi yang lain. Dia ingin yang lain. Tidak cukup yang seperti ini. Nanti harus begini lagi. Dia ingin punya rumah yang sangat mewah. Pas dia dapat, tidak cukup, saya harus punya gedung yang seperti ini lagi. Banyak. Syaitan. Nah. Jadi ketika kita diberikan dunia, maka apa? Justru hendaklah kita jadikan dunia itu apa? Agar supaya menguatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergantung dengan dunia. Dan caranya apa? Dengan kita semangat mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Dan dasar ilmu agama yang benar, kita mempelajari ilmu tauhid. Bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat kita bahagia. Itu membuat kita bahagia. Bagaimanapun kondisi kita, mau miskin mau kaya sama saja kita. Karena hati kita tergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita merdeka namanya. Merdeka dari perbudakan dunia. Karena kapan hati kita tergantung dengan dunia, kita akan diperbudak dengannya. Hati kita akan disibukkan dengannya. Hati kita akan disibukkan dengannya. Seorang ketika sekalipun dia sibuk dengan dunia, jangan sampai dunia itu melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang membuat dia jauh dari agama. Jauh dari agama. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi kita kembali bahwasanya ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari yaitu ilmu bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala tentang hambanya yang selalu berdoa kepadanya ketika salat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini adalah bentuk kita mentauhidkan Allah. Kita persembahkan semua bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Karena kapan kita tergantung kepada makhluk, kita akan diperbudak olehnya. Tergantung kepada jin, jin akan perbudak kita. Tergantung kepada dunia, dunia akan perbudak kita. Tergantung kepada dukun, dukun yang akan perbudak kita. Namun kalau kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merdeka. Orang yang paling merdeka, orang yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya apa? Hatinya tidak tergantung dengan apa-apa. Coba perhatikan orang-orang yang dia tergantung dengan syaitan-syaitan, jin-jin, penunggu-penunggu. Sedikit dia takut. Lewat di pohon yang gelap-gelap sedikit, takut. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Hanya mungkin syaitan saja, yang satu syaitan yang menjaga di situ. Dia sudah takut. Dia was-was, diperbudak. Harus batabe, harus klakson dan seterusnya. Biar klakson mereka juga tidak paham syaitan itu. Yang mereka suka apa? Agar supaya kalian tunduk kepadanya, mengagungkannya, potong akan ayam di situ. Itu mereka apa? Suka. Pertama klakson dulu. Lama kelamaan sudah potong ayam di situ. Jadi apa? Ini syaitan. Ya. Jadi kita diperbudak dengan apa? Syaitan. Kalau kita tergantung kepada syaitan. Kita sering potong ayam, potong sapi dan seterusnya untuk sungai-sungai, untuk laut. Kalau sudah tidak pernah kita lakukan, sudah datang jin tersebut masuk kemasukan pada salah satu keluarga. Dia katakan saya ini begini-begini, kalian harus begini-begini, diperbudak. Sehingga muncul ketakutan kepada diri kita. Oh iya, kalau saya tidak lakukan nanti begini, nanti begini. Semua ini apa?
ketika kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak paham apa itu tauhid. Tidak paham apa itu tauhid. Namun ketika kita paham apa itu tauhid dengan benar dan kita paham apa itu kesyirikan apapun bentuknya, maka kita akan terlepas dari belenggu-belenggu seperti ini. Kita menjadi seorang yang benar-benar muslim, mengislamkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Seorang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Itu artinya Islam. Bukan isya subuh lohor asar maghrib ya. Nah, seperti orang Islam isya subuh lohor asar maghrib. Dari mana seperti ini? Bukan. Islam itu artinya apa? Seorang yang mempersembahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan dirinya hanya kepada Allah, itu Islam. Karena Islam itu artinya menyerahkan diri, itu Islam. Jadi seorang berislam, dia muslim, artinya apa? Dia telah mengislamkan dirinya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Dia serahkan dirinya, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tunduk kepada yang lain. Hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dia berislam. Ini dia sudah tahu, sebagian orang sudah isya subuh luar asar maghrib tidak salat juga. Ditanya, apa itu Islam? Isya subuh luar asar maghrib. Ternyata dia sendiri tidak salat. Ya? Dia sendiri tidak apa? Tidak salat. Ini sangat lucu. Sangat lucu. Sudah salah pengertian, tidak salat lagi. Ya? Sudah tidak salat lagi. Jadi harus kita paham Islam itu dan Islam yang benar. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Islam yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din rahimakumullah, dan insyaallah di antara kitab yang kita pelajari dalam membahas tentang masalah tauhid yaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Kitab Al-Qawaid Al-Arba', itu 4 kaidah dalam memahami tauhid dan kesyirikan. 4 kaidah yang dengannya kita bisa membedakan apa itu tauhid dan apa itu syirik. Kitab yang ringkas Al-Qawaid Al-Arba' yang berisi 4 kaidah pokok dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Tauhid dan lawannya kesyirikan. Agar supaya kita dalam berislam, keislaman kita benar. Keislaman yang kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, keadaan muslim. Itu muslim yang dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kitab yang paling penting kita pelajari, yang dengannya kita memahami secara global, begitu juga sebagian rincian tentang masalah tauhid dan masalah syirik, itu kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang insyaallah kita akan mulai pada pekan selanjutnya. Pada pekan selanjutnya, mungkin 2 pekan depan. Karena pekan depan ini kita mungkin kalau jadi insyaallah kita ada ke Ampana. Ahad Sabtu depan kita ke Ampana, jadi mungkin kalau pulang dari Ampana pagi sampai Luk sudah siang. Sampai Luk sudah siang, jadi tidak bisa ke sini. Jadi mungkin insyaallah dua pekan depan baru kita lanjutkan membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba' ini sebagai pembuka, sebagai apa? Kata pengantar agar supaya kita semangat mempelajari tauhid. Karena supaya kita kembali semangat mempelajari tauhid, dan jangan kita bosan-bosan dalam belajar apa? Belajar tauhid. Habis satu kitab, ganti lagi kitab berikutnya. Dan seterusnya. Dan kita berusaha mengajak saudara-saudara kita pelan-pelan, satu persatu. Sebagaimana kita inginkan diri kita menjadi baik, kita juga inginkan saudara-saudara kita menjadi baik. Teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Sebagian kita itu acuh. Dia acuh sama teman-temannya, saudara-saudaranya. Jangan, kadang-kadang kalau kita duduk bersama mereka, kita cerita-cerita, kita punya kajian Islam, ya, membahas tentang Al-Qur'an, tentang sunnah Nabi. Demikian kita ajak agar supaya mereka juga mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab.
kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Ada yang ditanyakan? Nah. Bagaimana menyikapi ketika orang tua ketika kita berpamitan keluar, kamu orang tua bilang minum kopi, dan biasa saya minum kopi, bilang nanti saja mak, ya mama, terus saya bilang saya datang saya minum bukan karena apa yang dikatakan kembali, ada biasa saya minum kopi banyak lagi, terus saya minum mak, yang biasa saya mengatakan malu, karena hal seperti ini bisa jadi kesulitan. Cuma saya nggak terlalu banyak berbincang lama, takut nanti berdebat meninggalkan. Cuma akhirnya dibilang, oh kamu belum tahu rasanya, apa itu pengalit nanti kamu tahu sendiri. Itu bagaimana untuk menyikapi hal seperti itu? Nah, jadi jika ada yang seperti itu, ya, pamali-pamali seperti itu, istilah-istilah pamali-pamali, ya, maka yang dilakukan tadi sudah benar, jelaskan demikian. Dan kadang jika seperti itu, kadang harus kita perlihatkan juga. Ketika dia katakan kalau kamu tidak minum nanti tidak begini-begini, katakan saja sekali-sekali, katakan saja sekali-sekali. Insya Allah tidak apa-apa, Bu. Insya Allah dengan izin Allah tidak apa-apa. Kalaupun terjadi apa-apa itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali kita demikian, tidak usah minum, pergi. Semoga dengan itu tidak terjadi apa-apa sehingga kita pulang kita katakan, kalau tidak terjadi apa-apa kita katakan alhamdulillah sekarang saya balik dan tidak terjadi apa-apa. Berarti keyakinan ibu itu tidak benar. Demikian. Jadi sekali-sekali kadang kita begitu. Sekalipun tadi yang disampaikan itu bagus caranya, demikian. Kita katakan demikian, habis kita minum kita katakan bahwasanya yang seperti ini, pamali-pamali seperti ini tidak ada dasarnya, itu hal yang bagus. Kaidah yang harus dipahami bahwasanya maksiat yang kita lakukan itu mengurangi apa? Mengurangi iman. Mengurangi iman. Di kapan kita terjatuh kepada maksiat itu menunjukkan apa? Kita lagi kurang iman. Kita lagi apa? Kurang iman. Karena kurang maksiat itu mengurangi iman kita, kadar iman kita. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ini perkara yang disepakati di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi demikian, itu menunjukkan ketika itu lagi kurang. Maka hendaklah seorang itu dia dalam perkara-perkara seperti ini, apalagi dahulu dia terbiasa dengan itu, maka hendaklah seorang itu dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hatinya dia tinggalkan karena Allah. Saya tinggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah. Kapan seorang itu dia benar-benar meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala? Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tiada tujuan lain. Murni saya tinggalkan karena Allah, bismillah. Maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan kecintaan yang lebih baik kepada sesuatu yang itu disyariatkan di dalam Islam. Jadi hendaklah kita melihat hati-hati kita. Kita melihat hati kita di dalam meninggalkan dosa-dosa. Kita lihat, kita periksa hati kita, apa yang kurang dengan hati kita. Apakah selama ini saya sudah benar-benar semangat dalam meninggalkan dosa-dosa atau tidak? Atau tidak. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan. Kapan sudah mulai harus kita segera. Jangan dibiarkan. Kapan tiba-tiba sudah mulai melakukan, harus kita cepat-cepat tinggalkan.
Tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh apa? Kita ikuti. Karena kapan kita ikuti akan masuk sedikit-sedikit, lama kelamaan menjadi panjang, menjadi besar dan seterusnya. Kita kembali lagi seperti dulu. Jadi kapan seperti itu dia mulai muncul, mulai harus kita tinggalkan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kita tinggalkan jalan-jalan yang kita bisa terjatuh ke dalamnya. Jadi kita putuskan jalan-jalan, misalnya HP kita yang di dalamnya ada musik atau misalnya harus dihapus dan yang semisalnya. Jadi jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada maksiat kita harus tinggalkan. Bismillah. Gimana hukumnya seorang yang berakikah hewan yang dia sembelih adalah sapi? Apakah Apakah itu sah? Itu sah. Apakah itu sah? Ataukah harus mengulang akikah itu kembali? Nah, masalah hukum akikah, masalah sembelihan akikah. Pertama, kambing hewan sembelih, itu kambing. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ini hak asalnya kambing. Asalnya apa? Itu kambing. Akikah untuk anak bayi laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Ini kambing. Ini tidak ada silang pendapat. Adapun selain kambing yaitu sapi atau onta kan seperti apa? Berkurban. Seperti berkurban. Sapi atau onta, apakah boleh atau tidak? Apakah boleh atau tidak? Maka di sini para ulama itu terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas ulama tidak membolehkan. Dan sebagian ulama itu membolehkan. Sebagian ulama itu bukan mayoritas ulama. Sebagian ulama itu tidak membolehkan. Justru mayoritas ulama itu membolehkan selain kambing, sapi atau onta. Dan telah sahih dari sebagian sahabat, yaitu diantaranya Anas ibn Malik dan juga Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka ketika salah satu anak mereka itu diakikah, Anas bin Malik itu menyembelih onta. Sehingga dalam masalah ini bagi yang sudah terlanjur menyembelih sapi, insyaallah tidak perlu diulang lagi. Insyaallah sah. Tapi yang afdalnya kambing. Tapi kalau dia lakukan sapi, tidak perlu diulang. Jadi boleh saja, karena itu dilakukan sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Saat sholat tiba-tiba terpintas pikiran bangga dilihat orang lain, kemudian teringat dan fokus pada bacaan sholat. Apakah sholat seperti ini termasuk sholat yang rusak dan tidak bermanfaat? Nah, jika seperti ini keadaannya, jadi sementara dia sholat tiba-tiba muncul seperti itu, namun dia langsung tepis. Seperti ini tidak membahayakan sholatnya. Dia sementara sholat tiba-tiba muncul yang seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu, namun dia berusaha untuk menghilangkan. Maka yang seperti ini itu tidak membahayakan sholatnya. Yang membahayakan sholatnya yang ketika dia ikuti, dia tidak berusaha untuk menghilangkan, muncul pikiran agar supaya dilihat orang, agar supaya dilihat sholatnya sholat yang bagus dan semisalnya. Dia tidak berusaha untuk hilangkan, dia santai saja. Maka seperti ini yang membahayakan sholatnya. Seperti ini yang bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya, sekalipun secara zahir kita hukumi sah sholatnya. Namun dari sisi pahalanya berkurang sesuai kadar dia ingin dilihat orang tadi.
kadar dia berbuat riya tadi. Jadi tadi kalau dia berusaha untuk hilangkan, maka tidak apa? Tidak membahayakan salatnya. Wallahu a'lam bissawab. Habis pertanyaan? Ada lagi? Nah. Akikah dan sapi. Nah, tadi sudah kembali tadi penjelasan masalah akikah sapi, apakah boleh atau tidak? Ini pendapat sebagian ulama boleh. Bahkan dilakukan sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Namun kalau seorang itu misalnya memang dia mau buat misalnya acara lebih bagusnya apa? Dia potong kambing dan potong sapi. Selesai. Ya. Misalnya anak perempuan, dia potong kambing itu ekor dan dia tambah sapi lagi supaya banyak dagingnya. Kalau dia mau apa? Kalau memang dia tetap ngotot harus potong sapi, dia tambah dengan kambing 1 ekor. Supaya 2, supaya banyak dagingnya. Ya, demikian. Karena kalau dia potong sapi, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sah. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sah. Sekalipun dibolehkan oleh sebagian ulama. Jadi untuk lebih amannya, kalau memang dia mau apa? Buat acara, undang keluarganya, banyak keluarganya dan seterusnya, dia potong kambing dan potong sapi. Supaya selesai urusan ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kalau dia niatkan itu untuk akikah, insyaallah syah. Insyaallah itu tidak perlu lagi dia ulangi dengan potong kambing. Orang yang menjauhi masjid disebabkan karena ada ketidakcocokan dalam pendapat. Nah, misalkan akidahnya beda nih. Yang satu ahlus sunnah, yang satu bukan. Itu yang pertama saja. Kemudian yang kedua masih sama, masih nyambung. Di masjid yang sama, terkadang kita ada gesekan mungkin atau apa, baik dia di masjid, contohnya mungkin masjid ini atau mungkin masjid yang lain, dia tidak mendatangi masjid hanya karena ada sebab tidak enak hati dengan temannya. Ada baku masalah. Ini masalah masjid. Masjid itu dibangun untuk apa? Untuk seluruh kaum muslimin. Masjid itu asalnya tidak ada namanya masjid pribadi. Perhatikan, masjid ketika dibangun itu tidak ada namanya masjid pribadi. Sekalipun dinamakan masjid pribadi, misalnya masjid pribadi karena dia yang bangun, enggak. Ketika dia katakan itu masjid kemudian untuk dipakai untuk sholat kaum muslimin, maka itu apa? Itu sudah menjadi hak semua kaum muslimin, sudah menjadi wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia katakan ini masjid khusus saya bangun khusus saya, bukan untuk kaum muslimin, maka seperti itu pribadinya dia sendiri. Tapi ketika dia bangun masjid tujuannya untuk apa? Kaum muslimin sholat di situ, maka ini status pribadinya sudah hilang. Ini sudah miliknya siapa? Kaum muslimin yang ada di situ. Oleh karena itu ada namanya masjid yayasan, masjid apa namanya? Masjid pribadi, tidak ada. Seperti ini yayasan di sini. Yayasan. Nah, ini bukan masjid yayasan, ini masjid kaum muslimin. Tidak boleh kita mengatakan ini masjid yayasan. Ini masjid kaum muslimin. Ya, karena diperuntukkan apa? Untuk sholat kaum muslimin, dipakai oleh kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu tidak boleh dijual. Misalnya ada dia katakan karena dia sudah menyumbang banyak, saya jual, saya punya. Tidak boleh. Tidak boleh dia jual. Haram hukumnya. Ya. Itu pertama terkait masalah apa? Masalah masjid. Jadi masjid itu umum. Kaum muslimin mereka datang di situ. Jadi mau dia itu tidak bersama kita karena berbeda kadang sebagian pendapat, ya, boleh mereka sholat.
Kita juga sholat di tempatnya mereka. Sholat kaum muslimin. Mereka juga datang sholat sini, silakan. Tidak dilarang. Cuman perlu diperhatikan bahwasanya sholat di masjid yang di situ ditegakkan sunnah, ditegakkan syiar-syiar yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu lebih baik daripada masjid-masjid yang tidak ditegakkan apa? Syiar-syiar. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, misalnya di sini masjidnya kita berusaha untuk menegakkan sunnah-sunnah di dalamnya. Seharusnya di sini kita ramaikan. Lebih utama daripada kita ramaikan masjid-masjid yang lain. Daripada kita utamakan masjid yang lainnya. Sekalipun boleh kita sholat di masjid yang lain, apalagi kalau dia lebih dekat ke rumah. Misalnya di depan rumahnya masjid di situ. Dia datang ke sini, dia sholat aja situ kan. Kecuali kalau rumahnya juga jauh masjid misalnya, lebih baik dia datang ke sini. Dia datang ke sini, masjid apa? Masjid yang di sini kita berusaha untuk menegakkan apa? Menegakkan sunnah. Di sini afdal daripada kita sholat di masjid yang situ banyak bid'ahnya, banyak perkara-perkara yang diada-adakan. Dan ini kita harus mencari. Jadi di antara pahala sholat berjamaah itu apa? Kata para ulama ditentukan masalah seperti itu. Masalah jamaahnya juga. Kemudian masalah ditegakkan sunnah-sunnah di situ. Semakin bagus masjid tersebut ditegakkan sunnah, semakin pahalanya lebih apa? Lebih besar kata para ulama. Jadi itu masalah apa? Demikian tadi asalnya tidak masalah. Kita mau sholat di masjid mana saja itu apa? Tidak ada masalah. Cuma kalau kita menimbang-nimbang, maka hendaklah kalau kita sama-sama jauh masjid yang lain, lebih baik kita ke sini. Kecuali kalau masjid kita di depan rumah. Ada masjid yang di depan rumah, samping rumah, asalnya kita sholat di situ. Asalnya kita sholat di situ agar supaya kita berbaur dengan masyarakat. Kecuali kalau jauh, hendaklah kita ke sini lebih baik. Kemudian kedua tadi masalah menjadikan perselisihan. Sebagian teman kadang terjadi perselisihan. Kemudian dia tidak mau hadir kajian atau tidak mau datang sholat di masjid tersebut hanya karena dia ada si fulan yang dia bertengkar. Karena si fulan dia bertengkar dengan berbeda pendapat, dia tidak mau datang sholat. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan yang seperti ini. Menjadikan alasan kita bertengkar karena berbeda pendapat. Kemudian kita tidak mau sholat di masjid situ karena ada si fulan. Ya, karena ada si fulan, ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ini bentuk memecah belah. Bentuk memecah belah. Jadi masalah perbedaan pendapat jangan dijadikan itu alasan kita jauh dari masjid. Apalagi kalau hanya sholat di rumah misalnya. Dia tidak sholat di masjid, dia sholat di rumah. Lebih parah lagi yang seperti ini. Ini syaitan yang yang menghiasi. Apa yang kamu lakukan itu baik. Tidak perlu sholat di sana. Ini tidak dibolehkan yang seperti ini. Jadi sekalipun kita berselisih dengan teman kita, saudara kita, misalnya yang dulu satu masjid bersama kita, jangan jadikan itu alasan kita dari meninggalkan masjid. Datang saja kalau engkau berselisih. Jangan bawa perselisihanmu dengan masjid. Ya? Apa urusanmu masjid dengan dia? Ya masjid tetap masjid. Kenapa masjid yang ditinggalkan? Bukan masjid yang bersalah. Bukan masjid yang bersalah. Kenapa masjid yang kita tinggalkan? Hah? Ini keliru cara berpikirnya. Bukan masjid yang salah, masjid yang ditinggalkan. Begitu juga kadang sebagian orang hanya gara-gara dia berselisih sedikit masalah ada pendapat-pendapat atau misalnya ketika diskusi berbeda, dia tidak mau ikut kajian lagi karena temannya ada duduk situ hadir. Yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dia lihat masih ada yang di sana, pekan depan setiap mau hadir lagi. Ada dia. Padahal kadang perselisihannya karena di pasar tadi. Masalah di pasar atau masalah di samping rumah tetangga atau bagaimana. Masalah seperti itu jangan dibawa-bawa dalam masalah masalah dakwah. Tidak boleh kita membawa-bawa masalah pribadi kita dengan masalah dakwah. Dakwah tetap dakwah. Sekalipun kita berselisih dalam masalah, apalagi masalah dunia. Dia berselisih masalah dunia. Sengketa tanah misalnya. Dua orang dahulu dia sama-sama kajian. Ternyata bersaudara, bagus sepupu misalnya, bagus sepupu istilahnya orang sini. Bagus sepupu. Ternyata ada tanah yang sama-sama saling mengklaim. Hanya gara-gara tanah mereka tidak mau datang kajian.
Karena kalau saya datang kajian ada si fulan. Dan si fulan. Tidak boleh seperti ini. Ini apa jadinya ini? Dia jadikan masalah dunia untuk menghalanginya dari apa? Masalah akhirat. Dia rugi namanya. Dia rugi, merugikan dirinya. Jadi tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita jadikan masalah-masalah perselisihan yang seperti itu kita jauh dari agama. Hadir saja kalau memang engkau berselisih. Kalau memang itu urusanmu. Misalnya kamu tidak mau tegur dengan dia, terserah. Itu urusanmu, jangan bawa-bawa dengan masjid. Hadir saja. Karena kalau engkau tidak hadir, rugi dua kali. Sudah dapat dosa karena tidak saling tegur, sudah lewat 3 hari. Dapat dosa juga karena tidak kita tinggalkan apa? Tinggalkan majelis ilmu. Tinggalkan masjid. Salat di rumah misalnya. Gara-gara berselisih di masjid. Jadi hati-hati yang seperti ini, syaitan datang membuat kita jauh dari agama. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Semuanya. Yang terakhir dan yang terakhir di sini. Kalau tidak sampai lu setengah malam. Nah, terus saya lebih memilih masjid lain yang situ juga ada sunnah di dalamnya. Nah, lebih yang afdalnya sholat di tempat yang masjid kita yang ada sunnah di situ. Harus jelas ada kuburannya, tidak boleh kita sholat di situ. Apakah sekali-sekali saya boleh sholat di situ? Nah, tidak perlu sekali-sekali. Kalau tidak ada kuburannya, sekali-sekali kita sholat di situ. Ada kuburannya di situ. Kecuali kalau tidak ada kuburannya, sekali-sekali kita sholat di situ. Kadang duhur, kadang asar, tidak apa-apa. Kalau ada kuburannya, tidak usah sholat di situ. Kalau masjidnya ada kuburannya, tidak perlu sholat di situ. Kalau tidak ada kuburannya, silakan sholat di situ. Sini bagaimana cara wanita bersedekah, sedangkan mereka tak punya uang. Jadi bagaimana cara wanita bersedekah sedangkan mereka tak punya uang? Tidak perlu sibuk-sibuk bersedekah kalau tidak punya uang. Kenapa? Sibuk-sibuk bersedekah tidak punya uang. Ya? Seorang dia bersedekah, ya kalau dia punya uang, punya harta dia selesaikan. Ya dia bersedekah untuk suaminya saja. Untuk suaminya dia berikan yang terbaik untuk suaminya. Ya, dia berikan kasih sayang untuk suaminya. Demikian, itu namanya hal yang baik. Itu lebih utama baginya. Jadi jika dia sudah apa? Jika dia sudah menikah, jika dia memiliki apa? Memiliki suami, dia berbuat baik kepada suami, dia berikan yang terbaik untuk suaminya. Suaminya capek, dibuatkan teh, kopi atau semisalnya. Ini bentuk kebaikan yang sangat baik. Dia mendapatkan pahala yang banyak. Begitu juga kalau dia belum menikah, ada saudaranya, ada ibunya, ada bapaknya, dia berbuat baik demikian. Ya, tidak perlu harus bersedekah dengan uang. Dia bersedekah dengan kebaikannya, dengan kebaikannya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau tidak punya uang, tidak usah memberi. Ini ulang tahun haram. Terus yang bekerja di pembuat kue ultah, apakah haram juga? Naam. Jelas ya, masalah ulang tahun. Ini kita sudah jelaskan bahwa ulang tahun itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Ulang tahun itu kebiasaan orang-orang kafir, kemudian kita ikut-ikutan. Dahulu tidak pernah dikenal namanya ulang tahun. Kemudian dibuat orang-orang kafir buat ulang tahun, acara ulang tahun. Kita ikut-ikutan juga. Kita ulang tahunnya kadang dibacakan Al-Fatihah, dibacakan segala macam. Sebagiannya supaya dibilang Islami. Dibaca Yasin atau semisalnya. Tidak perlu yang seperti ini. Jadi kita jangan ikut-ikutan adat-adat kebiasaan orang kafir. Kita muslim. Kita harus bangga dengan agama kita. Tidak perlu kita ikut-ikutan yang seperti itu. Ketika kita ikut-ikutan yang seperti itu namanya kita merendahkan diri. Mereka katakan, wah, mereka saja ikut-ikutan. Padahal tidak ada namanya ulang tahun pada mereka. Mereka ikut-ikutan. Dan jangan kita merendahkan diri kita di hadapan orang-orang kafir. Adapun terkait hukum membuat kue untuk
ulang tahun, yang jelas tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong menolong dalam apa? Dalam dosa dan permusuhan. Dalam dosa, ini dalam dosa. Dia tolong menolong dalam apa? Dalam dosa. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Masih banyak kue selain ulang tahun. Orang banyak. Kenapa kita sibuk-sibuk dengan kue ulang tahun? Sedangkan masih banyak orang yang apa? Buat kue untuk selain ulang tahun. Saya pernah dengar ada yang bilang begini. Kalau orang haid tidak boleh lewat di depan masjid. Boleh tapi harus jauh dari masjid. Depan masjid. Bukan masalah depan masjidnya ya. Tapi apa? Ini masalah, kalau masalah di depan masjid tidak ada masalah. Ya, ada orang di depan masjid. Seorang wanita haid dia di depan masjid. Yang masalahnya kalau dia duduk-duduk di situ dilihat laki-laki terus. Itu yang masalah. Dia di depan masjid banyak laki-laki di situ. Itu yang masalah ya. Yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama itu hukum wanita yang haid masuk masjid. Apakah boleh atau tidak? Nah, itu menjadi permasalahan di kalangan para ulama. Yang kita kuatkan adalah bolehnya. Boleh wanita haid masuk dalam masjid, namun mereka menjaga darahnya jangan sampai mengotori masjid. Namun ketika ada kebutuhan saja. Ketika ada kebutuhan, misalnya ketika datang ikut pengajian misalnya, atau ada keperluan yang mendesak yang membuat dia masuk masjid, maka insya Allah seperti ini tidak mengapa. Karena dalil-dalil larangan tentang wanita tidak boleh masuk masjid itu dalil-dalil yang di dalamnya ada kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.